Hadratul Mukarramin, para asatidz, bapak-bapak haji, sesepuh, bini sepuh, bilosos, sahibul musibah, keluarga yang saya hormati pula Ketua Ta'lim Bapak Haji Imam Syariki, bapak-bapak jamaah maupun para undangan yang insya Allah semuanya Allah muliakan. Amin. Pertama, marilah kita manjatkan puji syukur kehadirat Allah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita semua insya Allah termasuk orang yang beruntung. Amin ya Allah. Di dunia maupun kelak di akhirat, karena kita dimudahkan oleh Allah untuk berzikir. Yang pertama, yang kedua, termasuk orang-orang yang sedekahnya banyak. Karena apa? Mendoakan orang lain itu sedekah. Jadi orang berzikir, orang yang bersedekah. Juga insya Allah kita semua pada malam hari ini termasuk orang-orang yang diselamatkan Allah. Amin ya Allah. Selamat daripada berbagai macam penyakit. Amin ya Allah. Karena ya orang-orang yang berzikir akan dijauhkan oleh Allah dari berbagai macam wabah. Amin. Khususnya corona. Jadi kita insya Allah kumpul kita di sini termasuk orang-orang yang beruntung dunia dan akhirat. Salawat serta salam kita sampaikan bagi penghulu kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang sangat saya hormati, karunia Allah yang paling mahal yaitu kemauan kita untuk berbuat baik. Jadi bila kita diberi kemauan untuk berbuat baik, itu karunia Allah yang sangat mahal yang tidak diberikan kepada setiap orang. Itu karunia yang paling mahal, karena dengan berbuat baik bisa mencapai keuntungan dunia, juga mencapai keuntungan akhirat. Begitu. Ya, jadi kalau umpamanya kita duduk di tempat zikir seperti ini, ya, kita merasa belum dikasih nikmat sama Allah, itu sangat salah. Sangat salah. Karena kalau Allah memberikan sesuatu itu tidak langsung, tidak langsung disuapin kayak emak kita ngasih. Kalau ibu kita ngasih kan pengen pisang disuapin pisang, iya, pengen es disuapin es, pengen apa saja kalau ibu kita. Kalau Allah enggak, jadi jalannya dulu yang Allah kasih. Jadi bukan ikannya yang dikasih, tetapi pancingnya yang dikasih. Gitu. Nah, kalau kemauan berbuat baik itu namanya pancing. Itu pancing, mau berbuat baik, mau duduk di tempat zikir. Nah, itu pancing untuk kita mendapatkan keuntungan, khususnya keuntungan duniawi, yang insya Allah kebawa keuntungannya kelak di akhirat. Gitu. Karena kalau konsep agama Islam ini tidak ada yang hanya keuntungan itu untuk di dunia semata, nggak ada. Semuanya bentuk kebaikan itu akan dirasakan untung dunia, untuk akhirat. Gitu. Contohnya bapak-bapak sekarang berzikir. Nah, yang pertama untuk melunakkan jiwa kita. Aturan kita nonton TV berzikir. Terus setelahnya berzikir akan melunakkan hati kita. Karena hati kita itu ketergantungan jasmani kita dihadapin di mana. Kalau dihadapin di tempat maksiat, otomatis hati kita cenderungnya ke tempat maksiat.
Iya kan gitu. Nanti bapak-bapak umpamanya nongkrong di tempat gituan. Tempat apaan? Gitu Tempat gituan. Ya hatinya ya ke sono mulu. Sholat rusak. Haji Imam tuh. Iya. Sholat juga rusak. Ingat gituan mulu. Iya. Itu nama sih? Ya, umpamanya nih kita apa namanya sering main kartu, sering main kartu. Itu ingatnya ke kartu mulu. Kalau nongol yang itu dia malu gua nutup mungkin gitu. Kio kata aja. Iya, kan gitu. Iya, jadi itu hati itu lakaan Pak. Tergantung daripada jasmani kita diadepin di mana. Nah, kalau diadepin di tempat baik, insya Allah jadi motor penggerak untuk berbuat baik. Amin. Itu apa namanya? Untungnya kita datang ke tempat zikir itu begitu. Yang selanjutnya keuntungan kita bersedekah dengan sesama mukmin. Itu sesuai dengan anjuran Allah. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Kita sedekah doain saudara-saudara kita yang telah. Iya, doain ibu bapak kita yang udah nggak ada. Doain engkau dan nenek kita yang udah nggak ada. Bukan doain, bukan apa namanya, bukan ibu Supriya saja itu yang mendapatkan doa itu. Bapak nenek engkong kita pun yang sudah pada tiada, yang hadir di sini semua kebagian. Begitu. Oh, nenek gua kan nggak disebut ya. Ya, bapak semua perlu dipahami. Ada di dalam bahasa Arab itu domir mutakalim ma'al ghair. Jadi ada mutakalim wahdah, ada domir mutakalim ma'al ghair. Ya, nah kalau domir mutakalim ma'al ghair itu bahasanya begini kalau bahasa Indonesianya. Saya iya. Saya dengan kami beda kan? Beda. Iya. Saya dengan kami. Kalau saya itu pribadi. Kalau kami berarti ke bawah itu semua. Nah, makanya ada bahasa di dalam mengirimkan arwah itu wila arwahi abaina. Nah, untuk kepada arwah bapak-bapak kami. Nah, berarti yang hadir semua ke bawah. Abaina wa ummahatina dan ibu-ibu kami. Itu kan gitu. Wajadina engkong kami. Berarti engkong kita kebagian. Jadi jangan tuh, wah, engkong gua mau nggak kesebut. Salah. Nggak disebut. Deh. Jama semua. Iya kan? Wajadina, wajadatina dan nenek-nenek kami semua. Ya kan gitu. Wa amina, encing yang lanang, encing dan encang yang lanang. Wa ammatina, encing yang wadon. Tuh kan ke bawah semua, makanya termasuk insya Allah kita termasuk orang yang banyak sedekah. Amin. Itu mendoain yang sudah pada tidak ada. Jadi untungnya untung banyak. Jadi nggak ada yang rugi di sini. Sohibul bait, sedekah dengan makanannya. Sohibul bait dapat doa, kita juga dapat doa juga. Tuh, untungnya banyak banget. Makanya ogahnya, malesnya banyak banget. Setiap yang keuntungannya banyak, malesnya banyak. Tuh, itu cirinya. Majelis yang macam apa yang banyak keuntungannya? Yang malas datangnya. Itu gampang cirinya begitu. Yang ogah-ogahan. Yang ogah-ogahan datangnya tuh. Nah, itu yang banyak. Karena al-hasanatu bi qadril masyaqah. Gitu. Kebaikan itu tergantung kesulitannya. Lebih banyak sulitnya, lebih banyak kebaikannya. Begitu ya, insya Allah kita ini orang banyak sedekah. Makanya kalau ba'da maghrib dan ba'da subuh
sebaiknya diawali dengan sedekah, mendoakan sesama kita, yaitu dengan istighfarnya Astaghfirullahaladzim li wa li walidayya wa li ashabil huquqil wajibati alayya wa li masyayikhina wa li ikhwanina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Nah, seyogyanya pada maghrib dengan pada subuh itu istighfarnya seperti itu bagi diri kita, ibu bapak kita yang berhak menerima doa kita. Berarti siapa? Yang wali ashabil huquqil wajibati alayya itu ashab kerabat yang wajib menerima doa dari kita, sahabat kita, mertua kita, ya kan, termasuk wali masyayikhina, guru-guru kami, wali jamil muslimin wal muslimat, semua muslimin muslimat, mukminin mukminat. Si A membaca doa itu, kita kebagian. Kita membaca doa itu, istighfar itu, saudara kita kebagian. Yaitu saling kan, saling mendoakan. Itu yang disebut al-islamu kal bunyanil wahid yashuddu ba'duhum ba'dan. Bahwa Islam itu seumpama satu bangunan, saling memperkuat satu dengan yang lain. Yang satu mendoakan yang lain mendoakan yang satu, kan gitu. Nah, itu untungnya, makanya nggak ruginya kalau duduk di sini. Coba duduk dua rumah. Kopi doang. Yang selanjutnya, insya Allah duduk di sini termasuk orang-orang anak-anak yang soleh. Amin. Kenapa? Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min salasin shadaqatin jariyatin. Terus apa lagi? Au ilmin yuntafa'u bi aw waladin sholihin yad'u lahu. Yang bermanfaat setelah wafat itu yaitu sedekah jariyah, itu ngewakafin untuk jalanan, untuk musola, untuk bikin sumur, sedekah jariyah. Ngalih terus tuh pahalanya, bikin sumur, iya bikin sumur untuk umum, bikin jalanan untuk orang lewat. Wah, ini mah jalanan, umpamanya khusus untuk jalan tempat ke tempat judi. Nah, umpamanya, nah itu mah kita pikir-pikir dah. Iya, tapi kalau memang uang campur-campur, ada yang ke tempat judi, ada yang ke majlis taklim, ada yang ke masjid, ada yang silaturahim, ya itu wakafin. Karena insya Allah banyakkan yang baik ketimbang yang buruk, kan gitu. Terus ilmu yang manfaat itu yang macam apa? Ilmu yang manfaat itu ilmu yang bisa diamalkan sama kita. Bisa Fatihah, kita amalin Fatihah. Belum bisa wiridan yang lain, Fatihah aja. Habis sholat, ya baca Fatihah 10 atau 200. Iya, itu ilmu manfaat. Ngerti Fatihah, baca Fatihah, insya Allah akan dirasakan kemanfaatan Fatihah. Itu ilmu yang manfaat. Ilmu yang gak manfaat itu apa? Kepengetahuan mah banyak, itu bisa, ini bisa, sholat maka agak, berjamaah maka agak, di rumah mulu. Itu namanya ilmu yang tidak manfaat. Bukan yang punya guru, punya murid aja. Nah, yang ketiganya ya kan, bahwa ladin sholihin jadmulahu, anak yang soleh yang mendoakan. Nah, insya Allah kita yang duduk di sini kan doain semua bapak ibu bapak kita. Itu yang disebut tadi, wa ila rohi abaina wa ummahatina. Makanya seandainya imam itu lagi baca, kita harus khusyuk, jangan main toilet sama gitu. Makanya kadang-kadang kita mau main toilet aja sama yang dekat duduk kita. Ngobrol, itu dikala imam lagi baca itu kita khusyuk. Ingat, apa nenek kita yang udah tiada, apa engkau kita, apakah ibu kita, apa bapak kita, kan gitu. Itu disebut semua kan di situ. Nah, jadi dengerin tuh. Oh iya, ingetin. Itu. Nah, kita yang dengerin sama dengan yang baca. Sama dengan yang baca.
Begitu baca Yasin nyampe ke sono bisa. Makanya apa namanya? Di dalam hadis zikir begini dibutuhkan kekhusyuan. Artinya ngejoglok di tempat zikir, hatinya pun ngikut zikir gitu. Ya insya Allah kan berapa macam keuntungan kita duduk di sini. Banyak banget, menang banyak istilahnya. Iya. Dan yang selanjutnya dengan silaturahim seperti ini, hubungan rasa kasih sayang satu dengan yang lain, dengan teman, dengan tetangga, makin tambah sayang. Tuh kan gitu, makin tambah sayang. Coba kalau ketemunya di tempat judi mulu, boro-boro temen, mertua sendiri mampus loh. Iya kan gitu. Apalagi temen. Siapa tuh? Iya, coba kalau yang begitu. Coba di tempat ini makan saling ngedoain, nggak ada yang begitu. Tambah sayang. Umpamanya lagi repot-repot begini nih, tetangga kita denger mau repot-repot itu. Kalau lagi kebetulan ada uang, kita kagak enak beliin kerupuk gitu umpamanya untuk kumpul-kumpul kan gitu. Kalau mau temen mah, atau beli semangka biar sebelah atau bagaimana gitu ya gitu. Ya tambah kasih sayang satu dengan yang lain, makin tambah kasih sayang. Ya gitu. Tatanazzalu alaihimul malaikatu. Memang sabda Rasul, kalau kumpul-kumpul di tempat zikir ini, ya maka turunlah malaikat untuk mempersatukan kita di antara kita gitu. Makanya kalau malam Jumat itu pada kumpul, pada malas banget orang sana. Sini mangga kan, sini itu ya orang sana ya. Sini mangga. Jadi kan tambah kasih sayang, tambah kasih sayang satu dengan yang lain. Itu menanamkan kasih sayang itu Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita berzikir. Orang yang gak berzikir rasa kasih sayangnya kagak ada. Rasa kasih sayang begitu ya. Iya, mudah-mudahan ya sungguh baik yang memang ini telah wafat 100 hari dengan doa kita juga bapak-bapak kita semua, engkau nenek kita semua diampuni dosa. Amin. Iya begitu Pak. Jadi keuntungannya banyak banget. Nah berkaitan dengan itu semua, kita bertafakur Pak. Kita bertafakur. Satu malam Rasulullah udah deketin bininya Siti Aisyah. Jadi istri yang paling cantik. Betul. Begitu di tengah malam Rasul mohon izin, ya Aisyah, apakah engkau mengizinkan aku untuk bangun malam? Jawab Aisyah, jawab istri yang soleha, aku lebih suka engkau mencintai sang pencintamu, sang penciptamu ketimbang melaksanakan hawamu. Kalau bini kita apa? Wah, dipegangin, dipegangin. Iya. Tapi kalau istri yang soleha, saya lebih suka kau bangun malam ketimbang kau ngekepin aku, begitu. Iya. Dua-duanya. Iya. Kalau istri yang soleha, ini mau bangun sama dipegangin. Iya, dipegangin. Dompetnya. Iya, begitu ya. Tuh di sini dikatakan an a'tabuda li rabbi qultu wallahi ila ahabbu qurbaka wala hubba hawaka. Kata Siti Aisyah, pasti aku lebih menyukai pendekatanmu kepada Allah
ketimbang engkau mendekatiku. Tuh begitu Siti Aisyah jawabannya. Ya mudah-mudahan istri kita semua seperti itu. Amin ya rabbal alamin. Mendukung kita berbuat baik. Begitu. Nah, ini dampak dari apa? Dampak daripada berzikir. Malamnya pengen bangun karena kemanfaatan zikir udah kita rasain. Nah, pengen bangun malam supaya tambah dekat kepada Allah. Kan gitu. Coba kalau kita nggak pernah zikir, buru-buru bangun malam. Kan gitu. Bangunin. Iya. Kemudian Rasulullah fatawaddu minha. Summa qoma fabaka wa huwa qa'imun. Kemudian Rasul langsung berwudu. Kemudian setelahnya itu begitu berdiri mau sholat, mengucur air matanya. Gitu. Karena takut menghadapi Allah. Itu salah kalau kita makan begitu bangun sholat main di dekat aja sama temennya, ya susah ditanya gitu. Ya kadang-kadang habis sholat kita emang ngomongin orang, apa tuh sholatnya teruduknya muter mulu gitu. Berarti kan sholat kita tuh nggak tengok mulu, kalau begitu mah nggak khusyuk, ya ketahuan Bang. Iya gitu tuh ya. Jadi kalau sholat itu nggak kenal, sabda Rasul, bagaimana cirinya orang yang sholat yang khusyuk? Cirinya nggak kenal kiri kanan, nggak kenal. Kalau gitu mah kenal banget. Di samping gua itu duduknya muter mulu, jangan gitu. Iya kan? Jadi berarti sholatnya nggak ngeliatin tempat sujud, ngeliatin telunjuk orang, kan gitu. Itu namanya sholatnya belum khusyuk. Nah Rasul begitu berdiri karena merasa dilihat Allah, merasa menghadap Allah, muncul air matanya. Saya punya guru Pak, dulu waktu di pesantren saya nakal. Nakalnya begini, saya suka pengen tahu cara sholatnya guru. Waktu duha, setelahnya selesai ngajar, beliau itu dari ba'da subuh ngajar sampai jam 9 ngajar. Nah dari jam 9 beliau itu langsung duha. Cuman itu berdirinya lama banget saya lihatin. Karena dulu masjidnya itu di pesantren Pak pakai kayu, pakai papan gitu, jadi nginteknya gampang. Bisa ngintek di paimarannya depan gitu. Pura-pura mau mancing gitu, di sebelahnya empak. Melihat itu saya punya guru sholat, itu baru berdiri ngerucuk aja air matanya, luar biasa. Ngerucuk aja air matanya. Ingat mungkin segala permasalahannya, ya kan gitu. Nah, kalau kita bisa Bang nggak sholat begitu? Bisa. Nah, ya. Kadang-kadang kita sholat itu tuh ya apa? Iya, badan kita lagi sholat, hati kita lagi di pasar, kadang-kadang gitu ya. Betul nggak begitu? Betul. Iya. Kemudian ya itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelahnya sholat, kemudian salam dan beristighfar, tangannya ditaruh di paha sebelah kanannya dan di sebelah kirinya tangan yang kiri. Kemudian beliau beristighfar. Itu air matanya, kata Siti Aisyah, berujung aja air matanya. Sampai-sampai tidak terasa summa atahu Bilal ba'dama adzan al-fajr. Enggak terasa sampai-sampai Bilal datang ngasih tahu bahwa udah azan subuh. Tuh. Rasul beristighfar mengucur air matanya, yang Rasul itu sudah dijamin bahwa yang paling dulu
Awwalu ma yadkhuluha, yang pertama masuk surga itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih beristighfar. Masa iya kita yang banyak banget dosa kagak mau istighfar? Kan salah gede. Ke Rasul merujuk air mata beristighfar sebelum waktu subuh, yang memang udah dijamin dan sama Allah dikhobarkan awwalu ma yadkhuluha, yang pertama masuk ke dalam surga adalah Nabi kita. Itu masih beristighfar. Masa iya kita? Sampai-sampai di hadis bahwa pasti Rasul itu beristighfar minimal 70 kali. Ada yang mengatakan 100 kali. Tuh beristighfar. Ayo kita sama-sama beristighfar. Ya kalau kita bareng-bareng istighfar, insya Allah yang sekarang dimediin mulu corona, ya insya Allah coronanya sama Allah apa namanya? Jauhkan. Karena kita yakin bahwa corona ciptaan Allah, kita lebih mendekatkan diri kepada penciptanya. Jangan ingat coronanya, ingat penciptanya. Begitu, nggak ada apa-apanya. Yang harus menjerit itu kepada yang menciptakan corona. Kalau dijagain sama masker katanya wajib mau. Tadi saya didatangin polisi Pak, ngasih masker 1 lusin sama saya gitu, dari sektor jauh-jauh nganterin ke rumah. Itu maskernya pusat katanya mesti yang kebelah. Ini saya disuruh nganterin ke sini. Yang banyak kan yang cukup sekampung saya ada gitu, yang dikasihnya cuma segini minta dipoto lagi ngasih masker, minta dipoto lagi, mungkin untuk laporan ke untuk pembeliannya kali untuk store sana gitu ya. Iya, saya bilang kamu itu jadi capek gara-gara kamu nggak percaya sama Allah. Saya kata gitu. Kalau percaya sama Allah, saya bilang ngapain pakai masker, terkecuali kalau lagi naik motor pakai masker karena banyak polusi. Saya kata gitu. Ya kalau di rumah ngapain pakai masker, saya kata gitu. Iya, yang mati dulu juga banyak sih. Saya kata gitu. Saya kata gitu sama dia. Polisi itu baik kata gitu rasanya. Iya, itu gitu Pak. Jadi alhamdulillah saya diperhatikan sama polisi. Iya, diperhatikan. Jadi kalau nggak pas masker kira-kira habis, datang lagi polisinya gitu. Ternyata nggak pernah beli saya mah. Iya sih. Nggak beli. Dipakai juga nggak pernah. Jadi dikirimin mulu. Jadi tetangga yang mau naik motor itu nggak punya masker, tinggal pada datang aja ke rumah gitu. Banyak sekali. Ada yang 1 dus ngasih gratis lagi. Ya gratis lagi, nggak usah beli. Itu gitu Bang. Jadi kita banyakin kita mengingat kepada yang menciptakan penyakit. Adapun kita setelah mendekatkan itu mah semuanya udah ya idza jaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apa kena corona, apa kena jantung koroner, apa itu kena diabetes, itu mah udah ajalnya. Iya, walaupun dijagain yang tebal banget juga. Buktinya dokter yang pakai baju gituan pada duluan mati. Iya, habis dia dosa bohong mulu. Orang pilek datang ke rumah sakit, dia corona. Dosa. Digigit kalau saya banget. Digigit kalau cengking, digigit kalau cengking disebutnya corona. Tawon aja corona tuh. Iya, itu begitu makanya sama Allah diingatkan yang pakai baju gituan dulu tuh sama Allah diambilin satu-satu. Itu ya. Jadi kita ayo perbanyak. Insya Allah kalau kita bangun malam itu, insya Allah ibu bapak kita yang sudah tiada itu langsung setiap anak berbuat baik, ibu bapaknya langsung kebagian. Amin. Walaupun nggak baca Fatihah, banyak lupa kita nggak baca Fatihah untuk ibu bapak kita, tapi kita berbuat baik, beristighfar. Iya, apalagi istighfarnya yang menyangkut rubik bili walidayya warahmatullahi wabarakatuh. Apalagi itu walaupun enggak begitu juga
Setiap anaknya berbuat baik, ibu bapaknya pasti kebagian gitu kan. Begitu ya, makanya ayo kita sama-sama beristighfar ini, jangan begini aja ini. Kayaknya lagi gemuk lagi itunya apa namanya? Coronanya. Udah enak dengernya gitu. Udah enak dengernya. Udah merah hitam. Iya, udah enak dengernya. Hal itu udah saya sampaikan sama polisi tadi. Yang ngirim itu yang apa? Masker gitu ya, Bapak semuanya seperti itu. Nah, setelahnya itu insya Allah kita ini waktu itu Bilal falamma ra'ahu yabki qala lima tabki ya Rasulullah. Begitu Bilal setelahnya adzan datang ke rumah Rasulullah, begitu melihat Rasulullah lagi ngucur itu air matanya, ngucur aja begitu itu nanya, lima tabki ya Rasulullah, dengan sebab apa kau menangis wahai Rasul, kata Bilal begitu. Iya. Wa qad ghafara laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhara. Sementara Allah Subhanahu wa taala telah mengampunimu apa yang terdahulu maupun yang terakhir, sudah Allah ampuni. Kok kenapa kok merucuk bayar mata? Seperti itu kata Bilal kepada ya Rasulullah, ya Bilal, apalah akuna inda ashkuru aw mali la abki wa qad nazaltu ala laili inna fil khalqis samawati wal ard ila qawlihi wa qulna. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah saya ini termasuk orang yang bersyukur atau memang tidak? Begitu Allah ciptakan malam, kemudian Allah ciptakan siang, untuk kehidupan, apakah aku ini termasuk orang bersyukur atau tidak? Begitu Rasul itu. Sementara adanya bumi dan langit ini itu dengan sebab adanya Rasulullah SAW masih seperti itu. Bagaimana kalau kita berburu ingat ke situ? Allah ciptakan siang sehingga kita bisa melek lagi, melihat bini kita lagi, bisa melihat cantiknya, ya kan? Gara-gara siang tuh melihat cantiknya. Itu ingat zaman dulunya belum macam. Ya kan, gara-gara adanya siang Allah ciptakan, adanya malam, adanya siang, itu semuanya hikmahnya luar biasa untuk kita. Kita patut bersyukur. Itu nikmat di luar badan kita tuh. Belum lagi nikmat yang ada di dalam dan jiwa kita. Makanya wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Seandainya engkau hitung, menghitung nikmatnya Allah yang nyampe kepada kita, dia tidak akan mampu menghitung banyak banget, udah lah. Ya, itu makanya mudah-mudahan dengan wasilah kumpul di sini, hati kita semua dilunakkan oleh Allah untuk bersyukur kepada yang telah memberikan nikmat kepada kita. Amin. La in syakartum la azidannakum. Mudah-mudahan dengan wasilah kita bersyukur kepada Allah, nikmat kita ditambah lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kemudahan, dijauhkan daripada mara bahaya dan lain sebagainya, juga dikaruniakan husnul khotimah. Amin amin ya kan begitu. Tapi sebaliknya, wala in kafartum inna adabi lasyadid. Iya, kalau memang mengkufurinya, menyalahgunakan nikmat Allah, Allah akan ada tuh, nggak akan ada tenangnya. Sekalipun mati, kalau memang orang yang beriman, tetap saja enak. Iya, tetap saja enak.
Kalau menyambut ruhnya orang yang beriman itu diumpamakan nyabut jarum di tepung. Itu ada saudara Rasul itu. Nggak terasa. Terasa. Iya, kenapa? Karena sebelum dicabut diliatin dulu perumahan yang akan dihuninya. Itu surganya tuh diperlihatkan, makanya senyum gitu ya. Ada orang yang wafatnya kan senyum. Nah, itu berarti sudah diperlihatkan ke tempat kamu itu blok anu nomor sekian, RT berapa? RT berapa? RT 5 katanya. Diperlihatkan udah senyum aja, waduh. Itu bidadarinya diperlihatkan juga. Iya, bidadari yang paling cantik istri kita nanti di akhirat. Karena apa sebabnya? Lebih cantik daripada bidadari aslinya. Bidadari asli kan Allah ciptakan bidadari. Tapi kalau istri kita yang solehah itu akan lebih cantik karena mukanya diusap mulu sama air wudu. Allahumma bayyid wajhi yauma tabyaddu wujuhu awliyaika. Ya Allah, sinarilah mukaku pada ketika engkau menyinari muka-muka orang yang soleh. Kan gitu, jadi makin bersih karena air wudu. Makanya jadi bidadarinya lebih cantik ketimbang bidadari aslinya. Insya Allah kita jadi bidadari semua. Jadi pimpinannya walaupun sekarang di dunia nih istri kita begitu pengen dua udah bulu sumur tuh. Nah nanti mah di sono Rito karena dia jadi pimpinannya. Iya. Kenapa Jagus? Kalau di surga mah walaupun sekarang nih marah-marah mulu juga. Halo Bajiwan, Jagus. Halo Bajiwan. Boro-boro ini baru tiba ngelirik-ngeliriknya. Bapak lu, ya apalagi bawa mobil gitu. Makanya gini-giniin ya, lu ngeliatin apa katanya gitu. Gitu. Pak Haji Mali kan kalau lagi bawa mobil gini-giniin ngelirik mana gitu. Begitu, boleh jadi. Tapi nanti di akhirat mah Pak, mereka apa? Istri kita jadi pimpinannya kok. Komandan. Jadi komandannya. Insya Allah. Itu jawaban semuanya ya. Jadi pada malam hari karena ini adalah memperingati 100 hari, mudah-mudahan ya, putra berapa putranya? 3. Putri-putrinya ini dijadikan putri yang solehah, yang selalu mendoakan ibunya yang sudah tiada, dan mudah-mudahan ya, karena memang ayahnya masih muda, ya paling tidak ada yang ngerokok dan tidak ada yang ngerokok. Iya, ketemu yang solehah. Masih muda. Nambah muda. Ini belakang duluan. Iya. Oh Bang Mon, oh iya. Dengerin ya, berokin. Lah udah dia mah. Udah dipeluncur. Udah ngintip dia mah. Udah ngintip. Tuh, ya. Mudah-mudahan ketemu yang soleh. Dan begitu. Jadi namanya hidup ini karena apa? Karena yang paling dekat untuk hawa nafsu itu yaitu wadon. Makanya untuk menjinakkan hawa nafsu diantaranya nikah. Gitu. Amin. Bukan begitu. Pokoknya yang punya istri mudah-mudahan ketemu istri yang soleh. Karena almar'atus solehah imadul bilad. Bahwa istri yang solehah itu tiangnya negara. Ida solahatil bilad. Kalau memang soleh, wadon-wadonnya solahatil bilad, solahal bilad. Jadi akan tegak daripada negara ini. Amin ya Allah. Iya kan begitu. Rumah tangga juga akan tegak. Kan begitu. Coba kalau maunya istrinya berutu mulu, itu urusannya. Begitu ya, mudah-mudahan putri-putrinya jadi putri yang solehah, juga bapaknya ketemu yang soleh. Ya.
kita semua dengan wasilah zikir di sini ya, mudah-mudahan dihinakan hati kita, dimudahkan urusan kita duniawi maupun ukhrawi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana alhamdu hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana alhamdu laka syukur kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika anta kama asnayta 'ala nafsik. Walakal hamdu hatta tarda, lakal hamdu ba'da ridha, lakal hamdu idza raditana jaman abada. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan taghfiru biha ad-dunub wa tushribu biha al-qulub wa tantazi'u biha al-'ash'ub wa talinu biha al-sha'ub wa lali wa sha'ub wa manili mansub. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruquna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ja'al wa usul sawaba ma qara'nahu min al-Qur'anil 'azim wa ma halal min qawlina la ilaha illallah wa ma sabbahna subhanallahi wa bihamdihi wa ma sallayna ala habibika sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa la alihi wa jawadihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa la hadrati abadihi wa ikhwanihi min al-anbiya wal mursalin wal awliya'i was syuhada'i was shalihin was sahabati wat tabi'in wal ulama'il 'amilin musannifin al mukhlasin fiddin wa ila jami'il malaikatillahi al muqarrabin khususan ila sultanil awliya syekh Abdul Qadir Jailani wa ila ruhil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wa ila ruhi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa ammina wa ammatina wa akhwalina wa khawlatina wa auladina wa qibaina wa asyakhina khususan li ruhi Haji Gofir bin Haji Bilin Haji Nilin wa ila ruhi Aminah binti Haji Gofir wa ila ruhi Murfid bin Haji Gofir wa ila ruhi Fulan bin Haji Gofir wa ila ruhi Syukriyah binti Haji Gofir wa ila ruhi Rosani binti Haji Mujib wa ila ruhi Nur Muhammad bin Mursi wa ila ruhi Haji Nilim bin Dimin wa ila ruhi Haji Lemit bin Tigrom wa ila ruhi Haji Mi'un bin Tukih wa ila ruhi Haji Budun bin Tis'ad wa ila ruhi Haji Dul Hadi bin Bongkot wa ila ruhi Kira binti Juhari wa ila ruhi Linong bin Haji Nilin wa ila ruhi Misar bin Haji Nilin wa ila ruhi Saliyah binti Haji Nilin wa ila ruhi Haji Buan bin Haji Mi'un wa ila ruhi Hajah Hasanah binti Haji Mi'un wa ila ruhi Hajah Marsiyah binti Haji Mi'un wa ila ruhi Syuheri bin Duwit wa ila ruhi Haji Soleh bin Haji Minun wa ila ruhi Rukmini binti Nita wa ila ruhi Haji Rijam bin Lahir wa ila ruhi Jami' ahli kubur syahidul bait wa ahli jajatihi. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha wa qim nuzulaha wa wasi' madkhalaha wa naqiha minal khataya kama yunqashu al-biyadu minad danas wa abdilha daran khairan min dariha wa ahlan khairan min ahliha Amin ya Allah. wa auladan khairan min auladiha wa a'idha min azabil qabri wa min azabin nar. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'afanhum. Allahumma anzil alaihim rahmah wa ridwan warzuqhumul husna najatna walin niran. Allahumma anzil rahmat wal maghfirata wa syafa'ata alaina wa ala jami' ahli al-qubur minal muslimin wal muslimat wal
المؤمنين والمؤمنات ارفع لهم الدرجات وضعف لهم الحسنات وكفر عنهم السيئات وادخلهم الجنة مع الآباء والأمهات اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبورهم حفرة من حفار النيران اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم إنا نستخفضك ونستودعك أدياننا وأنفسنا وأهلنا وأولادنا وأموالنا وكل شيء أعطيتنا اللهم اجعلنا وإياهم أجمعين في كنافك وحفظك وعنايتك وجوارك من كل شيطان مريض ومن جبار عنيد ومن شر كل شر إنك على كل شيء قدير اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من مجيبة الندامة إنك سميع الدعاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Mari kita sama-sama baca Fatihah lagi untuk yang sakit, pada yang sakit mudah-mudahan Allah sembuhkan penyakitnya, khususnya Jahmaria binti Haji Miun, ya juga yang lainnya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli bihaqqil fatihati al-mu'azzamah bisadil matani an taftaha lana bi kulli khair wa an tataqabbala bi kulli khair wa an taj'alana min ahlil khair wa an tu'amilana mu'amalataka li ahlil khair wa an tahfazana fi adyanina wa anfusina wa ahlina wa auladina wa ashabina wa ahbabina min kulli mihnatin wa bu'sin wa fitnatin wa dhairin innaka waliyyu kulli khair wa mutaqabbilun bi kulli khair wa mu'ti kulli khair ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Da'wahum biha subhanaka wa tahiyyatuhum biha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Lebih kurang maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.